Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. PKI melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan informasi di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PKI Madiun digambarkan sebagai gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengubah dasar negara. Gerakan ini pun dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. PKI di Madiun didirikan dengan tujuan yang kokoh dan mempunyai latar belakang yang beragam. Yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Grenfell yang sangat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah berakhir sebagai Perdana Menteri, Amir mendirikan Front Demokratik Rakyat atau FDR yang kemudian berkolaborasi dengan organisasi sayap kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI, yaitu Musso, dan mimpinya menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Yang ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri berikutnya, yaitu Kabinet Hatta, karena programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara kepada rakyat untuk menghemat anggaran. Tujuan utamanya adanya pemberontakan PKI Madiun, yakni pemberontakan PKI di Madiun tidak hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia, tetapi juga untuk mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Republik Soviet Indonesia didirikan. Kedua, prinsip negara Pancasila digantikan oleh komunisme. Dan yang ketiga, menyuruhkan petani dan buruh untuk memberontak. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintahan Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mengakhiri pemberontakan tersebut. Presiden Soekarno menunjukkan pengaruhnya dengan meminta rakyat Indonesia untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir. Kedua, Panglima Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto yang ada di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono yang ada di Jawa Timur untuk melakukan operasi penindasan dengan bantuan santri. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada bulan September 1948 di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia yang saat itu terlibat dalam pemberontakan ini. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan PKI terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap tidak mendukung agenda komunis, dan terjadi dalam konteks ketegangan politik dan militer antara berbagai kelompok di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Beberapa poin penting terkait pemberontakan PKI Madiun adalah pada latar belakang politiknya, yang saat itu terjadi ketegangan antara kelompok nasionalis dan komunis di lingkungan pemerintahan Indonesia. PKI yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang progresif dan pro-komunis. Proklamasi Revolusi pada tanggal 18 September 1948, PKI mengeluarkan proklamasi revolusi yang menyerukan revolusi sosialis dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi sebagai pemerintahan yang alternatif. Mereka juga mendirikan Tentara Rakyat Demokratik atau TRD sebagai kekuatan pemberontakan. Konflik militer. Pemberontakan ini mengakibatkan bentrokan antara pasukan pemerintah dan pasukan PKI. Konflik bersenjata terjadi di Madiun dan sekitarnya. Saat kekalahan PKI, pemberontakan hanya berumur pendek dan pasukan pemerintah berhasil menuntaskannya. PKI mengalami kekalahan dan banyak tokoh PKI termasuk Musso menjadi salah satu tokoh penting PKI yang tewas dalam pertempuran yang saat itu dieksekusi.
Dampak politiknya, pemberontakan PKI Madiun mempunyai dampak yang signifikan terhadap politik di Indonesia. Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mengambil sikap keras terhadap PKI, yang kemudian menjadi faktor dalam merumuskan tindakan anti-komunis yang semakin kuat di masa depan. Pemberontakan PKI ini di Madiun memperkuat posisi militer dalam politik Indonesia dan meningkatkan ketidakpercayaan pemerintah dan kelompok lain terhadap PKI. Peristiwa ini juga menjadi prasyarat yang terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, yang kemudian berujung pada pembantaian PKI dan semakin masifnya kebijakan anti-komunis di Indonesia.